Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 401, Tuan Luoyun. Saat kata-kata itu terus terngiang di telinga Gu Feng, kakinya menjadi lemas dan lemas. Bangsawan muda, aku telah melakukan kesalahan sesaat, ini sebenarnya sudah mendekati 40.000 tahun. Gu Feng gemetar. Kesalahan sesaat. Huang Xiaolong mencibir. Tepat pada saat ini, suara angin menderu kencang dari luar aula. Dalam sekejap, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang lelaki tua berjubah merah dan berambut abu-abu muncul di depan semua orang di aula. Tuan Luoyun. Raut wajah putus asa, takut, dan putus asa di wajah Gu Feng lenyap bagaikan matahari yang muncul di balik awan saat dia melihat lelaki tua itu. Gu Feng merasa seperti baru saja berlari mengelilingi pintu kematian. Tak perlu dikatakan lagi, Luoyun adalah ahli alam Xiantian. Luoyun diam-diam merasa lega melihat Yang Ying tidak terluka saat dia tiba. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hati Yang Ying menjadi tenang seolah dia menemukan pilar kekuatannya. Gu Feng, yang berlutut di depan Huang Xiaolong, berbalik ke arah Luoyun. Kemudian dia dengan cepat berdiri, mencari tempat aman di sisi Luoyun. Tuan Luo, Anda harus menyelamatkan saya. Perusahaan penilai puncak kuno dan toko Auhu selalu menjalin kerja sama bisnis yang baik. Selama ratusan tahun ini, hanya berkat bantuan perusahaan penilai puncak kuno, toko Auhu mampu mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Luoyun mengangguk padanya sebelum menoleh ke kelompok Huang Xiaolong. Namun, ketika dia melihat dua boneka raksasa di antara kelompok itu, dia berhenti sejenak, memperlihatkan ekspresi merenung. Dalam rentang waktu yang singkat ini, suara desiran angin terus bergema saat barisan tetua toko Auhu tiba satu demi satu. Adegan ini membuat kekhawatiran Yang Ying dan Gu Feng hilang sepenuhnya. Yang Ying berkata kepada Luoyun, Tuan Luoyun, orang rendahan ini baru saja menghinaku dengan kata-kata kasar, bantu aku memotong lidahnya sebagai hukuman. Mata indah itu bersinar dengan kemarahan saat jarinya menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Luoyun dan semua tetua toko Auhu memusatkan perhatian pada Huang Xiaolong. Namun, seolah-olah memotong lidah Huang Xiaolong tidak cukup untuk melampiaskan kemarahan Yang Ying, dia menambahkan kalimat lain dengan suara tajam, kalau begitu, gali matanya. Meski begitu, Luoyun tampak seolah tidak mendengar kata-kata Yang Ying, ekspresi merenung tetap terlihat di wajahnya. Tuan Luoyun. Menyadari bahwa kata-katanya sepertinya tidak didengar, Yang Ying menaikkan nada suaranya satu tingkat lagi. Kali ini, Luoyun ditarik keluar dari pikirannya. Namun, Luoyun tidak langsung menanggapi permintaan Yang Ying. Sambil mengatur pikirannya, ia berkata kepada Yang Ying, Nona, saya sudah mengirim orang untuk memberitahu Tuan Istana. Ia akan segera tiba, mari kita tunggu Tuan Istana memutuskan masalah ini. Yang Ying tertegun, setengah berpikir bahwa telinganya pasti salah dengar. Sebagai kepala pelayan Istana Kota Oblast Selatan, Luoyun selalu bertindak tegas dan kejam. Dulu, jika sesuatu yang mirip dengan kejadian hari ini terjadi, Luoyun pasti sudah bergerak sekarang, memusnahkan pihak lain sampai yang terakhir. Tapi kali ini, Luoyun tidak berani bertindak. Tidak berani bertindak. Namun, sebelum Yang Ying bisa berbicara lagi, suara Huang Xiaolong terdengar, bunuh mereka. Dua boneka raksasa di belakang Huang Xiaolong bergerak. Satu boneka menyudutkan Luoyun, sementara yang lain menghadapi seluruh kelompok tetua toko Auhu. Luoyun sangat terkejut, kecepatan boneka raksasa itu jauh lebih cepat daripada kecepatan reaksinya. Boneka raksasa itu telah mengangkat telapak tangannya, memukul dada Luoyun. Langkah kera roh. Pada saat-saat terakhir, Luoyun tersentak sadar. Tubuhnya berputar menjauh, lincah seperti kera roh, mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghindari serangan. Pada saat yang sama, telapak tangan Luoyun diarahkan ke tubuh boneka raksasa itu. Raja Iblis mengguncang telapak surga. Serangan telapak tangan itu melolong di udara, memancarkan aura iblis yang dahsyat. Langkah kera roh adalah teknik gerakan yang ditemukan Luoyun di sebuah gua kultivasi kuno, teknik unik milik seorang master alam dewa. Namun, tepat saat Luoyun memulai langkah kera rohnya, sebuah kekuatan tirani melonjak ke arahnya saat telapak tangan boneka raksasa itu menghantam dadanya. Pada saat yang sama, telapak tangan Luoyun mendarat di tubuh boneka raksasa itu. Dua ledakan keras terdengar di udara, diikuti oleh ratapan tragis. Orang-orang yang hadir melihat kepala pelayan istana Kastelan Luoyun jatuh dari udara, mirip dengan layang-layang yang putus, sedangkan boneka raksasa itu hanya goyang sedikit, mundur dua langkah. Yang Ying, bos perusahaan penilai puncak kuno Gu Feng, dan yang lainnya di sekitar menyaksikan tubuh Luoyun melesat melewati mereka, menabrak sisi jalan yang berlawanan. Seluruh dada Luoyun tenggelam dengan cara yang mengerikan saat darah menyembur keluar dari mulutnya tanpa terkendali. Teriakan lain bergema di aula saat sosok manusia lain terlempar. Dari jubahnya, jelas bahwa orang itu adalah salah satu tetua Auhu Shop.
Yang terkuat di antara tetua Owu Shop ini hanyalah puncak Ordo ke-10 Xiantian, bagaimana mereka bisa menahan serangan boneka Saint Ordo ke-10? Di depan mata Yang Ying, Gu Feng, dan semua orang yang ketakutan, para tetua tokoh Owu yang menyerbu itu dengan sigap ditangani oleh dua boneka raksasa itu dalam hitungan beberapa tarikan napas. Sekali lagi, aula luas itu terdiam gelisah. Sebuah suara serak memecah kesunyian, datangnya dari Luo Yun saat dia berusaha berdiri, matanya menatap tajam ke arah dua boneka raksasa itu dengan ketakutan yang tak tersamarkan. Alam Saint tingkat menengah. Suaranya bergetar. Pukulan yang diterimanya dari boneka raksasa itu pasti mengandung kekuatan seorang ahli alam Saint tingkat menengah. Dia telah menghabiskan beberapa ratus tahun terakhir berlatih langkah-langkah kera roh dan meningkatkan pertahanan tubuh fisiknya. Sekarang, pertahanannya jauh lebih kuat daripada ahli rata-rata di level yang sama, sebanding dengan ketangguhan fisik alam Saint Orde kedua. Hanya ahli alam Saint Orde keempat yang mampu melukainya sejauh ini. Alam Saint tingkat keempat. Yang Ying, Gu Feng, dan yang lainnya merasakan pikiran mereka berdengung saat menatap boneka-boneka raksasa itu, tercengang. Pada saat berikutnya, sebuah pertanyaan muncul di benak mereka. Jika kedua raksasa ini adalah pengawal pemuda berambut hitam itu, maka pemuda berambut hitam itu. Huang Xiaolong berdiri saat ini, mendekati Luo Yun dengan langkah lambat dan santai. Ketika dia melewati Yang Ying dan Gu Feng, keduanya menegang karena takut, bahkan sehelai rambut pun tidak berani bergerak. Siapa kamu sebenarnya? Melihat Huang Xiaolong datang padanya, Luo Yun terhuyung mundur. Siapa aku tidaklah penting. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Di akhir kalimat itu, dia mengangkat satu jari. Jari jiwa mutlak yang diselimuti api esensi sejati membakar sebuah lubang di tengah alis Luo Yun. Mata Luo Yun membelalak seolah dia tidak pernah membayangkan bahwa Huang Xiaolong akan membunuhnya, lebih tepatnya, akan mampu membunuhnya. Vitalitas menghilang dari tubuh Luo Yun dan dia terjatuh dengan keras. Dengan lambaian tangan, Huang Xiaolong menyimpan tubuh Luo Yun dan cincin spasialnya ke dalam pagoda harta karun Linglong. Mengetahui bahwa skarab mayat racun dapat berevolusi, ia berencana untuk memanfaatkan mayat alam Saint Luo Yun dengan baik. Huang Xiaolong berbalik, perhatiannya tertuju pada Yang Ying dan Gu Feng. Tidak, jangan bunuh aku. Wajah halus Yang Ying berubah pucat, dia menggelengkan kepalanya sambil memohon dengan ketakutan. Huang Xiaolong mengangkat jarinya lagi, dan kekuatan itu langsung menembus pelipis Gu Feng. Darah berceceran di seluruh wajah Yang Ying. Melihat tubuh Gu Feng jatuh ke arahnya, teriakannya yang melengking menggema di aula. Ayo pergi. Huang Xiaolong berkata kepada Zhao Su, Zhang Fu, dan Lil Tian. Pergi. Zhao Su dan Zhang Fu bingung. Mereka berasumsi bahwa rencana awal Huang Xiaolong adalah untuk memancing kastelan kota Oblas Selatan, Yang Liang, dan orang di belakangnya, Yang Qing, lalu membunuh mereka berdua untuk selamanya. Mengapa Sovereign tiba-tiba berubah pikiran? Meskipun ragu, tak seorang pun bertanya apa-apa, hanya menuruti perintahnya dengan penuh rasa hormat. Dalam sekejap, kelompok Huang Xiaolong menghilang dari pandangan. Tidak lama setelah mereka pergi, ruang di perusahaan penilai puncak Archaik beriak hebat saat beberapa siluet gelap muncul dari kehampaan. Pendatang baru itu adalah Yang Liang, dan pendukung di belakangnya, Tetua Agung Gedung Phoenix Putih Yang Qing. Yinger. Hal pertama yang dilihat Yang Liang adalah wajah Yang Ying yang berlumuran darah, membuatnya ketakutan. Dia langsung menghampiri Yang Ying. Sementara Yang Qing dan beberapa orang lainnya menyebarkan indera spiritual mereka, mencari setiap jengkal ruang di sekitarnya. Saat ini, kelompok Huang Xiaolong telah meninggalkan kota Oblas Selatan. Beberapa jam setelah itu, kelompok itu muncul di atas pegunungan kecil.